Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata Argentina? Apakah tentang tarian tango yang eksotis? Atau tentang stik daging sapi yang luar biasa lezat? Bagi sebagian besar dari kita, jawabannya cuma satu, sepak bola, dan tentu saja, keajaiban seorang Lionel Messi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anak Bola Story. Hari ini, melangkah ke partai puncak Piala Dunia 2026. Bayangkan ini, banyak yang bilang kalau kejayaan mereka di Qatar 2022 adalah puncak dari segalanya. Banyak yang meragukan apakah skuad asuhan Lionel Scaloni ini masih punya bensin, masih punya rasa lapar untuk kembali mendaki gunung tertinggi di dunia sepak bola. Tapi, disinilah mereka sekarang, tepat di bulan Juli 2026, berdiri tegak dan siap menantang Spanyol di final yang akan digelar di MetLife Stadium, New York. Di 1 menit pertama ini, gue cuma mau ngingetin, jangan pernah meremehkan hati seorang juara. Dan kalau kalian penasaran gimana perjalanan gila Argentina dari fase grup sampai ke partai final yang penuh darah, keringat, dan air mata ini, pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Jangan di-skip, karena ada banyak banget drama yang mungkin kalian lewatkan. Oke, mari kita tarik mundur sedikit ke awal turnamen. Datang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai juara bertahan jelas bukan perkara mudah. Ada beban berat di pundak setiap pemain yang memakai jersey biru putih itu. Semua mata tertuju pada mereka. Setiap lawan yang mereka hadapi bermain dengan motivasi berlipat ganda. Karena mengalahkan Argentina di Piala Dunia rasanya seperti memenangkan trofi itu sendiri. Di fase grup, tepatnya di grup J, Argentina menunjukkan dominasinya. Mereka keluar sebagai juara grup dengan gaya bermain yang sudah sangat kita kenal. Penguasaan bola yang sabar, pressing ketat saat kehilangan bola, dan tentu saja, visi magis dari para gelandangnya. Tapi, kita semua tahu, Piala Dunia yang sebenarnya baru dimulai ketika fase gugur atau knockout stage bergulir. Disitulah taktik Scaloni benar-benar dibongkar oleh lawan-lawannya. Dan Argentina, dengan status Raja Dunia, harus membuktikan bahwa mahkota mereka belum waktunya untuk dipindah tangankan. Format baru Piala Dunia 2026 dengan 48 tim membawa kita ke babak 32 besar. Dan disinilah ujian pertama yang nyaris bikin senam jantung para pendukung La Albiceleste. Lawan mereka Tanjung Verde. Di atas kertas, banyak yang memprediksi Argentina bakal menang mudah, mungkin dengan selisih 2 atau 3 gol tanpa perlawanan berarti. Tapi, sepak bola nggak dimainkan di atas kertas. Teman-teman Tanjung Verde tampil luar biasa Spartan. Mereka bertahan dengan disiplin tingkat tinggi dan melakukan serangan balik yang sangat tajam. Laga yang digelar pada tanggal 3 Juli 2026 di Miami itu benar-benar menguras emosi. Skor sempat kejar-kejaran. Ketika banyak yang mengira Argentina bakal melenggang santai, Tanjung Verde terus memberikan perlawanan mematikan. Pertandingan bahkan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Baru di babak 32 besar, Argentina sudah dipaksa main 120 menit. Beruntung, DNA juara itu tidak pernah bohong. Di saat-saat krusial, di mana kaki-kaki sudah mulai berat dan napas sudah ngos-ngosan, Argentina menunjukkan kelasnya. Gol penentu kemenangan lahir, membawa mereka menang dramatis dengan skor 3-2. Peluit panjang berbunyi, dan kalian bisa melihat raut kelegaan di wajah para pemain Argentina. Sebuah peringatan keras bahwa di turnamen ini, lengah sedikit saja, koper sudah siap untuk dibawa pulang. Lanjut ke babak 16 besar, tanggal 7 Juli di Atlanta, lawan yang menunggu adalah wakil kuat dari Afrika, yaitu Mesir. Kalau kalian pikir laga melawan Tanjung Verde sudah cukup bikin stres, laga melawan Mesir ini nggak kalah bikin merinding. Mesir datang dengan skuad yang solid, fisik yang tangguh, dan semangat juang yang luar biasa. Pertandingan ini berjalan sangat alot. Lagi-lagi, lini pertahanan Argentina diuji oleh kecepatan sayap-sayap Mesir. Tapi di pertandingan ini, kita melihat betapa matangnya lini tengah Argentina. Pemain seperti Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister benar-benar menjadi metronom. Mereka mengatur tempo, menurunkan ritme saat Mesir mencoba main cepat, dan tiba-tiba menghentak dengan umpan terobosan tajam. Drama kembali terjadi. Mesir menolak untuk menyerah begitu saja. Terjadi jual beli serangan yang bikin penonton di stadion
maupun yang nonton di layar kaca nggak bisa duduk tenang. Skor 3-2 kembali menjadi angka keramat bagi Argentina di turnamen ini. Kemenangan tipis namun sangat krusial ini membuktikan satu hal. Skuad Argentina tahun 2026 ini mungkin tidak selalu menang telak, tapi mereka tahu persis bagaimana caranya untuk menang. Mereka paham cara menderita di atas lapangan dan keluar sebagai pemenang. Itulah mentalitas yang membedakan tim bagus dan tim juara. Masuk ke babak 8 besar atau perempat final. Tanggal 11 Juli, Argentina harus berhadapan dengan salah satu kuda hitam paling merepotkan dari Eropa, Swiss. Swiss ini terkenal dengan organisasi pertahanannya yang super rapi. Ibaratnya, mereka itu kayak jam tangan buatan negara mereka sendiri. Presisi, sinkron, dan susah banget dirusak sistemnya. Banyak pandit yang memprediksi laga ini bakal berujung ke adu penalti, karena Swiss pasti bakal parkir bus dan bikin frustrasi para penyerang Argentina. Tapi, Lionel Scaloni membaca situasi dengan sempurna. Alih-alih memaksakan serangan dari tengah yang padat, Argentina mencoba melebarkan lapangan. Dan disinilah magis itu terjadi. Pertandingan berjalan intens, tapi kali ini Argentina tampil jauh lebih meyakinkan dibandingkan dua laga sebelumnya. Mereka berhasil membongkar gembok pertahanan Swiss. Kombinasi umpan-umpan pendek khas Argentina, berpadu dengan pergerakan tanpa bola yang jenius sukses, membuat lini belakang Swiss kocar-kacir. Hasilnya kemenangan meyakinkan 3-1. Di laga ini, kita bisa melihat bahwa mesin tempur La Albiceleste sudah mulai panas. Grafik performa mereka naik tepat di saat turnamen memasuki fase paling menentukan. Mereka bukan lagi sekadar bertahan hidup, tapi mereka mulai memberikan teror kepada calon-calon lawannya. Nah, ini dia partai yang paling ditunggu-tunggu. Laga yang lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ada sejarah panjang, ada gengsi, dan ada aroma rivalitas klasik yang selalu panas. Laga ini digelar di Georgia, dan tensinya sudah terasa bahkan sejak sesi konferensi pers. Inggris datang dengan generasi emas mereka, penuh dengan bintang-bintang Premier League yang bermain di level tertinggi klub-klub Eropa. Sementara Argentina membawa semangat juang khas Amerika Selatan. Begitu peluit kick-off dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dalam tempo tinggi. Takling-takling keras bertebaran, adu taktik antara Scaloni dan pelatih Inggris sangat terasa di pinggir lapangan. Inggris sempat memberikan tekanan yang luar biasa, namun lini belakang Argentina yang dikomando nama-nama tangguh tampil tanpa kompromi. Dan ketika peluang itu datang, Argentina tidak menyia-nyiakannya. Pertandingan ini sangat menguras fisik dan mental. Skor 2-1 untuk kemenangan Argentina menjadi hasil akhir dari pertarungan epik ini. Saat peluit panjang berbunyi, perayaannya luar biasa. Kemenangan atas Inggris selalu terasa spesial bagi warga Argentina. Apalagi ini terjadi di semifinal Piala Dunia. Mereka kembali ke final, 2 edisi berturut-turut. Dan sekarang, kita tiba di masa itu. Atau 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Partai puncak, Grand Final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey. Lawan yang sudah menunggu sang matador dari Eropa, Spanyol. Spanyol asuhan Luis de la Fuente baru saja menyingkirkan Prancis di semifinal, dan sedang dalam performa yang sangat mengerikan. Ini adalah final impian. Bentrokan dua filosofi sepak bola yang indah. Spanyol dengan possession football dan pemain-pemain muda yang mematikan, melawan Argentina yang penuh pengalaman, mental baja, dan tentunya ledakan emosi dari setiap pemainnya. Spanyol akan mencoba menguasai bola, sementara Argentina sudah membuktikan bahwa mereka sangat nyaman bermain di bawah tekanan dan siap menghukum lewat serangan mematikan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi penutup yang manis bagi generasi emas Argentina? Apakah mereka akan mencatatkan sejarah back-to-back juara Piala Dunia, sebuah pencapaian yang sangat langka di era sepak bola modern? Ataukah Spanyol yang akan merengkuh trofi kedua mereka sejak 2010? Satu hal yang pasti, laga ini akan menjadi salah satu final terbaik dalam sejarah sepak bola. Siapkan camilan kalian, pasang alarm, karena sejarah akan tercipta di depan mata kita. Nah, itu dia rangkuman perjalanan epik timnas Argentina dari awal, sampai sukses menembus final Piala Dunia 2026. Menurut kalian, dengan performa seperti yang udah gue bahas tadi, apakah Argentina mampu mengalahkan Spanyol dan mempertahankan gelar juara dunia mereka?
Atau justru taktik Spanyol yang bakal bikin Argentina gigit jari di final? Coba dong tulis prediksi kalian siapa yang akan mengangkat trofi emas tahun ini. Gas ramaikan komentar, kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.